Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah film baku bacok dari negeri Sakura yang diadaptasi dari serial manga karya Yukoyama tahun 1994 yang berjudul Azumi tahun 2003. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dibesarkan sebagai bagian dari tim pembunuh di era pemerintahan Tokugawa. Dibesarkan oleh seorang samurai yang bernama Gesai, yang mengumpulkan anak-anak yang telah kehilangan keluarganya dan dilatihnya menjadi pembunuh berdarah dingin. Walaupun misi mereka sebenarnya untuk mencegah pecahnya perang saudara. Diawali dengan perjalanan seorang samurai yang sedang mengumpulkan anak-anak yatim piatu yang menjadi korban perang. Singkat cerita, ke-10 anak tersebut telah beranjak remaja dan terlihat kuat. Mereka dibesarkan di sebuah lembah kecil yang bernama Lembah Kabut dan terasing dari masyarakat. Di antara mereka, Azumi sang tokoh utama adalah salah satu yang terbaik dari 9 orang temannya setelah Nachi. Mereka berdua memiliki perasaan suka sama suka. Azumi dikenal sebagai petarung yang mengandalkan kecepatannya. Saat sedang makan, tiba-tiba guru mereka berkata bahwa mereka akan turun gunung untuk menjalankan misi. Dan tentu saja mereka sangat bahagia karena itulah keinginan yang selama ini mereka nantikan. Keesokan paginya, hari yang dinanti pun tiba, di mana mereka diminta untuk memilih pasangan masing-masing, tanpa mereka ketahui bahwa ada ujian terakhir yang harus mereka lewati untuk menjalankan misi tersebut. Karena Azumi dan Nachi adalah terkuat di antara mereka, maka teman-temannya membiarkan mereka berdua untuk berpasangan. Dan ujiannya adalah mereka harus saling membunuh. Ia membunuh rekan satu tim yang telah mereka pilih, dan hanya akan terpilih 5 orang dari 10. Yang artinya sang guru ingin menjadikan mereka pembunuh berdarah dingin, yang memiliki pikiran baja dan menjadi tak berperi kemanusiaan. Sontak itu membuat mereka kaget dan shock, tapi pada akhirnya mereka pun harus melakukannya karena itu adalah perintah guru. Dan di sini Nachi lebih memilih mengalah pada Azumi dan memberikan zimat keberuntungannya pada Azumi. Dan yang lulus ujian adalah Amagi, Hyugo, Uchiha, Azumi, dan Nagara. Setelah menguburkan teman-temannya, mereka pun turun gunung. Dalam perjalanan, Hyugo masih sangat bersalah karena membunuh sahabatnya. Tapi Amagi meyakinkannya bahwa keberhasilan mereka menyelesaikan misi tidak akan membuat kematian teman mereka sia-sia. Mereka akhirnya tiba di desa pertama, di mana mereka harus menyaksikan pembantaian warga desa oleh para bandit. Dan sang guru tidak mengizinkan mereka menolong para warga desa dan hanya bisa menyaksikan pembantaian tersebut. Karena menurutnya misi adalah yang utama dan tidak melibatkan diri dengan masalah lain. Baginya membunuh ratusan bandit tidak akan merubah negeri ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah gerbang. Di sini mereka bertemu salah satu ninja pembawa pesan sekaligus mata-mata, yaitu Nagato. Isi pesan yang dibawa Nagato dari pendeta Tenkai adalah membunuh ketiga pemberontak yang akan membahayakan Tokugawa. Scene berpindah di mana Azumi sedang menuju tempat Nagamasa yang sedang memancing. Mereka pun berhasil membunuh salah satu pemimpin pemberontak dari klan Asano. Walaupun klan Asano menyembunyikan kematian Nagasama, tapi berita itu sampai ke telinga Kiyomasa. Dan dia yakin bahwa dirinya juga termasuk dalam daftar incaran para pembunuh.
Singkat cerita, sesuai perkiraan Kiyomasa, Azumi dan kawan-kawan menyerang rombongannya. Mereka harus melawan pasukan gabungan antara pasukan Kiyomasa dan juga para ninja. Dalam penyerangan ini, Amagi terkena salah satu senjata ninja, yang seperti kita ketahui bahwa senjata ninja memiliki racun yang mematikan walaupun hanya sedikit goresan saja. Mereka pun berhasil membunuh Kiyomasa. Sayangnya yang mereka bunuh adalah Kiyomasa palsu alias orang yang mirip Kiyomasa, dan mereka belum menyadarinya. Saat makan malam, guru menanyakan apakah ada yang terkena senjata ninja. Amagi yang tak ingin membuat guru dan kawan-kawannya khawatir terpaksa menyembunyikan hal itu. Dan di luar gubuk mereka terlihat salah satu ninja Kanbei yang bernama Saru sedang mengawasi mereka. Di kediaman Kiyomasa, Kanbei memerintahkan Saru untuk segera menyiapkan penyerangan dengan menyewa pembunuh bayaran, yaitu Sajiki bersaudara. Dan rencana itu diketahui oleh Nagato. Di perjalanan, Azumi dan kawan-kawan bertemu dengan rombongan penghibur keliling yang membuat Hyuga tertarik pada seorang gadis bernama Yae, dan Azumi sangat tertarik dengan jubah yang digunakan Yae. Keesokan harinya, ketika Hyuga, Nagara, dan Azumi menemui Yae, Nagato datang menemui Gesai memberitahukan tentang kematian Kiyomasa palsu. Shin berpindah di penjara Nishikawa, di mana Kanbei memerintahkan Saru untuk membebaskan seorang pembunuh bernama Bijomaru Mogami. Di tempat lain, para pembunuh bayaran yang sedang mencari Azumi dan kawan-kawan malah bertemu dengan rombongan penghibur keliling. Mereka pun membantai rombongan tersebut dan hanya menyisakan Yae. Saat Yae akan bunuh diri, Azumi dan kawan-kawan datang menyelamatkan Yae, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Sajiki bersaudara bukanlah tandingan Azumi dan kawan-kawannya, sehingga membuat mereka dengan sangat mudah membunuh Sajiki bersaudara. Saat kembali ke penginapan, Nagara kaget melihat Amagi yang sekarat akibat racun dari senjata ninja. Gesai memerintahkan mereka untuk segera berangkat, tapi Azumi dan Hyuga nggak tega meninggalkan Amagi sendiri. Sempat terjadi perselisihan antara guru dan murid yang membuat Gesai, Haki, dan Nagara meninggalkan Azumi dan Hyuga. Karena tak ingin menjadi beban, Amagi memutuskan bunuh diri. Setelah menguburkan Amagi, Hyuga pamit pada Azumi untuk mengantarkan Yae ke jalan utama. Di perjalanan mereka berdua bertemu dengan Saru dan Bijomaru. Pertarungan antara Hyuga dan Bijomaru pun terjadi. Tanpa Hyuga sadari, lengannya terluka oleh pedang Bijomaru yang dengan kecepatan mencabut pedang tanpa terlihat oleh Hyuga.
Azumi yang sedang menunggunya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pertarungan antara Hyuga dan Bijumaru membuat Hyuga kewalahan dan terluka parah, karena Hyuga bukanlah lawan yang seimbang, dan dia pun mati. Azumi harus kembali menguburkan sahabatnya. Shin berpindah di kediaman Kanbei. Saru menyadari kehadiran penyusup dan langsung menyerangnya. Terjadi baku hantam di antara kedua ninja ini yang menyebabkan Nagato terluka parah. Tapi dia berhasil melarikan diri dan menyampaikan berita ke Gesai tentang rencana Kiyomasa menuju Gamo menggunakan kapal. Dia juga memberikan bahan peledak kepada Nagara dan mengandalkan mereka untuk menyelesaikan misi. Dalam keadaan terluka parah, Nagato pun pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Azumi di mana Yae mendandani Azumi agar menjadi wanita yang feminim dan tak membunuh lagi. Yae ingin Azumi melepaskan identitasnya sebagai seorang pembunuh dan menjalani kehidupannya sebagai wanita pada umumnya. Tapi pada saat mereka tertidur pulas, tiba-tiba datang para bandit yang ingin memperkawas mereka. Dan tak ada pilihan lain, jiwa pembunuh Azumi keluar dan langsung menghabisi para bandit. Azumi meminta maaf kepada Yae karena dia tidak bisa menghindari pembunuhan. Sekuat apapun dia berusaha menghindarinya, pada akhirnya pembunuh adalah jalan hidupnya. Azumi memilih untuk menyelesaikan misinya dan memberikan jimat pemberian aci kepada Yae. Dan Yae juga memberikan jubahnya kepada Azumi. Di tempat persembunyian Kiyomasa, Gesai dan kedua muridnya menyusup untuk membunuh Kiyomasa. Tapi ternyata kehadiran mereka telah dinantikan. Tak ada pilihan lain selain bertarung. Mereka harus melawan gabungan pasukan Kiyomasa dan para bandit yang jumlahnya ratusan. Gesai yang tertembak berusaha menerobos masuk ke ruangan Kiyomasa. Tapi dia harus menghadapi pengawal pribadi Kiyomasa yang bernama Kanbei. Dengan keadaan terluka parah, Gesai sudah dipastikan kalah melawan Kanbei, tapi Kanbei tidak langsung membunuhnya. Dia ingin menjadikan Gesai sebagai umpan untuk memancing murid-muridnya yang masih tersisa. Sementara itu Uchiha yang juga terluka parah diminta oleh Gesai untuk melarikan diri agar bisa menyelesaikan misi mereka. Tapi Uchiha lebih memilih untuk bertarung sampai mati.
Setelah menggantung Gesai, Kanbei dan Kiyomasa segera menuju kapal. Azumi datang dan meledakkan pintu gerbang. Melihat kedatangan Azumi seorang diri, para pasukan langsung menyerang Azumi, tapi tak sedikit pun senjata mereka melukai Azumi. Azumi merobohkan menara untuk menghalangi sebagian musuhnya yang begitu banyak. Bahkan panah yang ditujukan ke Azumi malah membunuh teman-teman mereka sendiri. Melihat kehebatan Azumi, Bijomaru menarik kegirangan. Dia menjadi terobsesi pada Azumi. Tembakan dari para prajurit mengenai sebagian bandit yang membuat para bandit marah pada pasukan Kiyomasa. Dan akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Saru bersiap-siap menembakkan meriam, dan saat membuka pintu, ternyata Nagara sudah berada di hadapannya. Nagara pun meledakkan tempat itu. Azumi juga meledakkan pos penembak musuh. Sekarang hanya tersisa Azumi dan Bijomaru. Untuk pertama kali, Bijomaru harus melakukan pertahanan. Semua serangan Bijomaru tak satu pun mengenai Azumi. Justru sebaliknya, Bijomaru terkena tebasan dari Azumi secara bertubi-tubi, sehingga membuat Bijomaru mengamuk kesetanan. Azumi melancarkan serangan terakhir dengan menebas leher Bijomaru dan tewas. Sang guru meminta Azumi melanjutkan kehidupannya dan tak meneruskan misi lagi. Gurunya meminta agar Azumi tak menangisinya karena dia tak pernah mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya. Hujan turun seakan mengantarkan kepergian Gesai. Azumi yang sudah menganggap Gesai seperti orang tuanya sendiri hanya bisa menangisi kepergian gurunya. Tak ingin menyanyiakan pengorbanan sang guru dan sahabat-sahabatnya, Azumi mengejar Kiyomasa yang sudah berada di kapal. Dan akhirnya target kedua pun berhasil dia selesaikan. Dari balik reruntuhan terlihat seseorang yang masih hidup. Ternyata itu adalah Nagara. Mereka berdua pun bertemu dan akan melanjutkan misi terakhir mereka, yaitu membunuh Masayuki Sanada. Dan film pun berakhir. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan di misi terakhir Azumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.